Warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Di sini Kakak Mulyadi Sanjaya dari Universitas IAIN Curup Prodi PGMI 5C akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan, yang mana Kakak mengangkat di sini tema dari kelas 5. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan lingkungan untuk berinteraksi. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam dan seisinya, baik yang diciptakan oleh manusia atau lingkungan buatan, maupun yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di sini kakak akan menjelaskan yaitu tentang lingkungan sosial. Lingkungan sosial di mana manusia saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ada juga lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah seperangkat keyakinan, praktik, atau kebiasaan dan perilaku yang dianggap umum bagi semua orang yang hidup di populasi tertentu. Lingkungan budaya dapat membantu cara setiap orang berkembang, mempengaruhi ideologi dan kepribadian. Dan ada juga lingkungan ekonomi, yaitu lingkungan ekonomi manusia saling berinteraksi dan berjual beli untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan baiklah, di sini kakak akan menjelaskan lebih luasnya lagi. Kita akan membahas tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, yaitu dengan pangan atau makan, sandang yaitu pakaian, dan papan yaitu tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, seperti hiburan. Dan juga ada kebutuhan tersier, adalah kebutuhan terakhir, dipenuhi setelah kedua kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan primer dan sekunder, seperti perhiasan. Dan manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri, atau bisa disebut dengan adaptasi dengan lingkungan. Contohnya, petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Begitu pula dengan seorang nelayan yang melaut menyesuaikan dengan waktu yang tepat untuk mencari ikan di lautan. Lalu interaksi manusia dengan lingkungan alam yang dilakukan dengan cara mendominasi alam, seperti eksplorasi alam, penebangan hutan sembarangan, dan juga penggalian pasir di sungai. Juga yang sangat buruknya, membuka lahan baru di hutan dengan cara membakar hutan. Interaksi dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia masing-masing yang banyak jenisnya, bukan hanya primer, tetapi juga sekunder dan tersier. Jadi, jika interaksi tidak dilakukan, maka kebutuhan manusia tidak akan dipenuhi. Sebagai contoh, manusia memerlukan makan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, manusia perlu memperoleh bahan makanan dengan cara berinteraksi. Misalnya, penjualan makanan harus berinteraksi dengan pedagang bahan makanan di pasar. Dan jadi di setiap kita berinteraksi, kita harus dapat berkomunikasi. Jadi komunikasi adalah syarat utama terjadinya interaksi manusia dengan lingkungan, dengan dorongan beserta faktor-faktor, yaitu yang pertama, keinginan meniru orang lain atau impentasi. 2, keinginan untuk memenuhi orang lain, yaitu sugesti. Juga 3, keinginan untuk sama dengan orang lain, identifikasi. Dan juga yang terakhir, yang keempat, adalah keinginan rasa tertarik kepada orang lain atau simpati. Nah, dan dari penjelasan tadi atau seperti berikut tadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi interaksi adalah hubungan timbal balik, saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu kelompok lainnya. Di lingkungan maupun setiap orang tidak akan dapat menghindari interaksi di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan di lain tempatnya. Ya, baiklah adik-adik, itulah tadi penjelasan tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Semoga kita dapat
mengambil manfaatnya dan belajar bersama-sama. Jadi kakak mohon maaf bila ada kesalahan, lebih yang kurang kakak mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.